Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang profesor yang sedang membuat sebuah boneka, tapi isinya pakai mesin, jadi kayak robot boneka gitu. Saat selesai membuat boneka itu, sang profesor menaruh sebuah benda semacam jimat di depan boneka tadi, dan film pun dimulai. Suatu hari, tali yang mengikat boneka itu pun putus, dan akhirnya dia terjatuh, dan sempat menyenggol jimat tadi. Tapi tiba-tiba si boneka menjadi hidup, dan dia jadi kebingungan. Lalu di belakangnya tertulis angka 9. Nomor 9 juga melihat ada mayat di sana, dan itu adalah si profesor. Dia telah meninggal sekarang. Nomor 9 lalu membuka jendela kamar itu. Kemudian kita diperlihatkan di mana kota yang mereka tinggali telah hancur. Saat itu, nomor 9 melihat ada sesuatu di jalan, dan dia berusaha memanggilnya. Tapi nomor 9 ini tidak bisa bersuara. Alhasil dia memasukkan jimat tadi ke dalam badannya, lalu turun ke bawah untuk mencari tahu apa yang ia lihat tadi. Saat berjalan sendirian, nomor 9 melihat ada cahaya, dan dia ketakutan melihat cahaya tersebut. Saat cahaya tersebut mendekat ke nomor 9 memukulnya, dan saat dilihat itu boneka yang sama sepertinya. Dan dia adalah nomor 2. Tapi karena nomor 9 tak bisa bicara, nomor 2 mengambil kotak suara dari boneka anak-anak dan memasukkannya ke dalam nomor 9. Alhasil, dia pun bisa berbicara. Dan nomor 2 juga sangat senang ketika tahu nomor 9 memiliki jimat itu. Namun saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba ada sesuatu yang menuju ke arah mereka. Dan nomor 2 menyuruh nomor 9 untuk bersembunyi. Dan benar saja, di sana ada robot monster yang langsung menghajar nomor 2. Si robot monster kemudian mengambil jimat yang jatuh dari tangan nomor 2. Dan juga monster itu menyadari kalau ada boneka lain di sana. Tapi untungnya nomor 2 mengalihkan perhatian robot monster. Dan alhasil nomor 2 digigit dan dibawa pergi dari tempat itu, meninggalkan nomor 9 yang bersembunyi ketakutan. Singkat cerita, si nomor 9 pingsan dan terbangun di sebuah ruangan, di mana di situ ada nomor 5 yang memperbaiki lengannya. Saat nomor 9 dan 5 membicarakan tentang nomor 2, nomor 1 datang dan marah. Lalu nomor 9 bilang kalau mereka masih ada kesempatan untuk menyelamatkan nomor 2 yang diculik. Tapi si nomor 1 melarang itu, dan juga nomor 8 datang. Si nomor 8 ini bodyguardnya si nomor 1. Kemudian nomor 9 dijelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah para boneka yang berjumlah 8 ini terbangun ketika dunia ini telah mengalami peperangan antara manusia melawan para robot. Kemudian para robot menyebarkan gas beracun yang membunuh semua kehidupan dan menyisakan para robot dan juga boneka berlapan ini. Kemudian nomor 1 menuntun mereka ke tempat persembunyian mereka sekarang ini dan menunggu perang berakhir hingga dunia semakin sunyi, dan yang tersisa sekarang hanyalah si binatang buas atau robot monster yang kita lihat tadi membawa nomor 2. Kemudian si nomor 1 menyuruh untuk tetap bersembunyi, dan juga kita tahu kalau nomor 3, 4, 7, dan sekarang nomor 2 telah menghilang. Namun nomor 9 ini tak setuju untuk terus bersembunyi, tapi tetap saja nomor 1 memilih untuk bersembunyi. Lalu kita diperlihatkan nomor 6 yang banyak sekali menggambar sebuah simbol dan menempelkannya di dinding. Cerita pun berlanjut di mana nomor 9 dan 5 sedang berada di menara pengawas. Di atas menara, nomor 9 mengajak nomor 5 untuk menolong nomor 2. Pada awalnya nomor 5 tak bisa, tapi kemudian si nomor 9 bilang, kalau bukannya dulu nomor 2 datang membantumu di saat kau hampir mati. Setelah itu akhirnya nomor 5 mau ikut. Dan mereka berdua dalam perjalanan untuk menolong nomor 2. Singkat cerita, nomor 9 dan 5 telah sampai di depan sebuah goa. Tapi sebelumnya mereka tak bisa masuk karena di dalam begitu gelap. Kemudian nomor 9 menemukan sebuah ide dan mereka menggunakan sebuah bohlam untuk menerangi jalan mereka ke dalam. Saat mereka masuk, di luar ada sosok misterius yang melihat ke arah goa mereka. Kembali bersama nomor 9 dan 5, mereka masuk ke dalam ruangan sunyi, dan akhirnya mereka menemukan nomor 2 yang dikurung.
Tapi ternyata di sana juga ada si robot monster. Saat nomor 9 dan 5 berusaha menyelamatkan nomor 2, robot monster menyadari kalau ada sesuatu. Dan akhirnya nomor 9, 5 dan 2 ketahuan. Saat mereka terpojok, ada boneka lain yang menolongnya dan berhasil memenggal kepala robot monster. Kemudian saat boneka misterius itu membuka topengnya, ternyata dia adalah nomor 7. Kemudian mereka pun bergembira bersama. Tapi kemudian entah apa yang terlintas di pikiran nomor 9, dia mengambil jimat aneh itu kemudian memasangkannya di tempat yang ada di sana. Dan seketika benda itu menyala dan menghisap jiwa nomor 2. Lalu benda itu menyala dan ternyata benda itu adalah sebuah robot monster raksasa. Nomor 9, 5 dan 7 pun berusaha melarikan diri dari kejaran si robot monster tersebut. Setelah berhasil lolos dari kejaran si robot monster, nomor 7 mengajak mereka untuk ke suatu tempat yang mungkin mereka bisa menemukan jawabannya di sana. Sementara itu, si robot monster telah membangkitkan pabrik dan dia membuat sebuah robot monster dari tulang manusia dan juga besi. Di tempat lain, nomor 9 dan 5 dibawa ke tempat persembunyian nomor 7. Dan ternyata di sana juga ada nomor 3 dan 4. Yang ternyata 3 dan 4 itu boneka kembar. Di sini si kembar banyak tahu tentang simbol aneh yang dari tadi kita lihat selama film ini. Kemudian nomor 4 memutarkan sebuah film dokumentasi. Dan akhirnya kita tahu bahwa dulunya robot-robot diciptakan untuk membantu manusia. Dan robot monster yang tadi kita lihat itu adalah semacam otaknya atau yang membuat robot-robot lain. Pokoknya si robot mata merah tadi itu kayak tuannya gitulah. Kayak bos. Nah, kemudian para robot membantu manusia dalam peperangan. Tapi malah balik, para robot menyerang manusia. Dan perangnya malah menjadi perang antara manusia melawan robot. Intinya seperti itulah. Setelah itu nomor 9 menggambarkan sebuah simbol yang selalu dia lihat. Lalu nomor 5 bilang kalau nomor 6 selalu menggambar simbol itu dan berniat kembali ke tempat nomor 1 untuk melihat gambaran nomor 6. Cerita pun berlanjut di mana nomor 5 dan 9 kembali ke tempat nomor 1. Sialnya saat mereka menemukan gambar nomor 6, mereka dibawa oleh nomor 8 dan nomor 1 tentu saja marah kepada mereka berdua. Kemudian di sini nomor 6 memperlihatkan gambarnya kepada nomor 9. Dan tentu saja di sini nomor 1 tak suka akan hal itu. Dan setelah itu nomor 9 berani menentang nomor 1. Karena menurut nomor 9, nomor 1 itu penakut dan bisanya cuma bersembunyi. Lalu saat berdebat, tiba-tiba sebuah robot pterodaktil datang menyerang mereka. Mereka semua pun berusaha kabur dari tempat itu. Di saat yang tepat, nomor 7 datang menolong. Kemudian, karena kerjasama antara mereka semua, robot monster pterodaktil berhasil dikalahkan. Akhirnya, mereka pergi dari situ karena markas tempat nomor 1 telah habis terbakar. Film kemudian berganti memperlihatkan sesuatu yang terbang dan membawa kepala pterodaktil tadi ke tempat bos robot monster. Bos robot monster kemudian melihat ada tubuh nomor 2 di sana, lalu mengambilnya. Scene lalu berpindah bersama boneka nomor, di mana mereka telah kelelahan dan juga terluka. Di tempat istirahat mereka, nomor 8 disuruh mengawasi daerah luar. Sedangkan nomor 9 dan yang lainnya mulai menemukan jawaban dari semua masalah ini. Dan lagi-lagi, sedikit perdebatan antara nomor 1 dan 9. Kemudian nomor 9 bilang kalau dia harus kembali ke ruangan pertama ketika dia terbangun. Kembali di luar bersama nomor 8, ia menyadari ada sesuatu yang sedang mengintai. Dan dia juga bertemu dengan nomor 2. Tapi nomor 2 kelihatan aneh dan juga dia memancarkan cahaya ke arah nomor 8. Di sisi lain, nomor 1 yang mengomel sendirian karena masalah ini melihat nomor 2. Tapi si nomor 2 kemudian menghipnotis si nomor 1. Para boneka lain yang mendengar teriakan nomor 1 langsung pergi untuk menolongnya. Di sana ternyata badan nomor 2 nyambung bersama robot creepy. Kayak kelabang gitu, serem banget pokoknya. Dan juga ternyata nomor 8 disekap di dalam tubuh monster kelabang. Saat nomor 1 hampir dimasukkan ke dalam tubuh monster kelabang, boneka lainnya datang menolong dan berhasil membuat monster kelabang kabur. Tapi gantinya nomor 7 diculik.
Saat monster kelabang telah pergi, nomor 1 terus-terusan mau mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Sedangkan nomor 9 mau melawan balik untuk menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, setelah menghanyutkan mayat nomor 2, mereka kembali melakukan penyusupan ke tempat bos monster untuk menyelamatkan si nomor 7. Sedangkan di luar, nomor 5 menemukan sebuah rencana untuk membantu nomor 9 yang masuk sendirian. Sementara itu di dalam pabrik, nyawa nomor 8 diambil oleh robot bos. Ketika giliran nyawa nomor 7, nomor 9 datang membantunya dan berhasil membunuh robot monster kelabang. Saat berlari keluar, ternyata rencana nomor 5 adalah membawa tong yang berisi minyak untuk digelindingkan dan dilemparkan korek supaya meledak di dalam pabrik tersebut. Dan ternyata rencana itu berhasil dan meledakkan seluruh isi pabrik tersebut. Saat dikira ini semua sudah selesai, tiba-tiba robot bos muncul dari kepulan asap, lalu menangkap nomor 5 dan menghisap jiwanya. Boneka yang lain pun berlari menuju ke jembatan. Saat robot monster hampir terjatuh karena jembatan yang rusak, nomor 6 menahan untuk jangan menghancurkannya, karena jiwa boneka yang lain sedang terperangkap di dalam robot bos itu. Kemudian robot itu pun menangkap nomor 6 dan terjebak di potongan jembatan. Nomor 6 yang tertangkap menyuruh nomor 9 untuk kembali ke kamar pertama saat ia terbangun. Dan akhirnya jiwa nomor 6 dihisap. Sedangkan nomor 1 dan 7 tidak setuju dengan nomor 9. Dan akhirnya nomor 9 pergi sendirian ke kamar tempat ia terbangun untuk pertama kalinya. Di kamar itu, nomor 9 menemukan sebuah kotak yang ada nomor 9-nya di tangan profesor. Dan itu ternyata semacam hologram. Sang profesor berbicara kalau dia menciptakan boneka nomor untuk melawan robot karena para boneka memiliki potongan jiwa sang profesor. Kemudian sang profesor menunjukkan cara menggunakan alat aneh yang dari tadi kita lihat. Profesor pun menempelkan alat aneh itu dan jiwanya dihisap untuk dimasukkan ke dalam tubuh nomor 9. Kemudian dia pun meninggal. Akhirnya nomor 9 kembali mencari teman-temannya di sana. Sedangkan boneka lain sedang melawan robot bos dengan sebuah senjata. Namun mereka semua harus lari mundur karena robot bos semakin mendekat. Di saat boneka nomor bersembunyi, nomor 9 menjelaskan tentang jimat itu. Singkat cerita, para boneka benar-benar terpojok. Dan saat nomor 9 akan melawan balik, nomor 1 mengorbankan dirinya untuk dihisap jiwanya. Dan itu memberikan nomor 9 kesempatan mengambil jimat tersebut. Kemudian menekan urutan tombol, dan itu pun bereaksi menghancurkan si robot bos. Pada akhirnya mereka seperti menyiapkan tempat atau semacam kuburan untuk boneka nomor yang lain. Kemudian nomor 5 memencet lagi urutan tombol jimat itu. Dan tiba-tiba para robot yang lain itu pun keluar jiwanya. Kemudian pergi ke tempat mereka masing-masing dan beristirahat dengan tenang di alam mereka. Dan sekarang tinggal nomor 3, 4, 7, dan 9 yang masih hidup. Lalu film pun tamat. Endingnya yang gimana ya endingnya ya? Awalnya tuh aku kira bakalan kembali hidup semua gitu loh, kembali ke tubuhnya masing-masing. Tapi ternyata tidak. Dan sudah gitu aja endingnya. Mereka tetap mati gitu. Cuman jiwanya dibebaskan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan like dan pantengin terus channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sampai jumpa, dadah.